Keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca oleh seseorang. Melalui keterbacaan, kita dapat mengenal berbagai konsep dan formula keterbacaan yang biasa digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan materi bacaan. Dalam formula keterbacaan ini dibagi berdasarkan tingkat kelasnya. Ada dua, yaitu Graphic Fry dan Graphic Ranger. Graphic Fry adalah formula keterbacaan yang lazim digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas rendah, dibuat oleh Space pada tahun 1933. Grafik ini digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana, yang mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata. Lalu yang kedua adalah Graphic Ranger. Graphic Ranger ini adalah formula keterbacaan yang sering digunakan untuk kelas 4-16 yang dibuat oleh Dell dan Kell dan diperkenalkan pada tahun 1947. Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik F-nya. Prosedur penggunaan Graphic Fry. Yang pertama, pilihlah wacananya. Hitung sampai 100 kata. Hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata hingga per 10 terdekat atau dibulatkan. Lalu, hitunglah jumlah suku katanya. Hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan ke Graphic Fry. Pertemuan antara dua baris vertikal atau jumlah suku kata dan baris horizontal atau jumlah kalimat menunjukkan tingkat kelas pembacanya. Kemudian, prosedur penggunaan Graphic Ranger. Yang pertama adalah pilihlah wacananya, lalu hitunglah 100 buah perkataan dari wacana. Hitunglah jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Lalu hitunglah jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Hasil yang diperoleh oleh langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam Graphic Ranger untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. Dalam proses pembelajaran, buku atau teks pelajaran dan bahan ajar mempunyai peran yang penting bagi siswa dan guru. Tingkat keterbacaan wacana dapat diukur dengan menggunakan formula keterbacaan yang terkait dengan upaya guru dalam memperkirakan tingkat kesulitan wacana. Mengubah tingkat keterbacaan wacana. 1. Cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana dengan cara memperpendek kalimat dan mengganti kalimat yang sulit. Yang kedua adalah cara menaikkan tingkat keterbacaan wacana dengan cara memperpanjang kalimat dan mengganti kata-kata yang mudah dengan kata yang lebih sulit. Teknik uji rumpang. Pengertian. Teknik isian rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, pembaca atau penyimak, sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit rumpangan yang dapat dipertimbangkan. Fungsi teknik isian rumpang. Fungsi teknik isian rumpang terdiri dari dua, yaitu 1. Teknik berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. 2. Prosedur isian rumpang juga berfungsi sebagai alat pengajaran membaca dalam fungsinya sebagai alat ajar. Penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Kegunaan 1. Menguji tingkat kesukaran dan kemudahan. 2. Mengklasifikasikan tingkat baca. 3. Mengetahui kelayakan wacana. 4. Melatih keterampilan dan kemampuan baca. Kriteria pembuatan wacana rumpang. Perbedaan kriteria pembuatan wacana rumpang menurut fungsinya yaitu 1. Karakteristik panjang wacana. Sebagai alat ukur antara 250 sampai 350 per kata dan wacana terpilih. Sebagai alat ajak, wacana yang terdiri atas maksimal 150 per kata. 2. Deliasi atau lesapan. Sebagai alat ukur, setiap kata ke N hingga berjumlah kurang lebih 50 buah. Sebagai alat ajak, deliasi secara selektif bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru. 3. Evaluasi. Sebagai alat ukur, jawaban berupa kata,
persis sesuai dengan kunci atau teks aslinya. Metode exam word. Sebagai alat ajak, jawaban boleh berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan struktur dan makna kata menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan. Contextual method. 4. Tindak lanjut. Sebagai alat ajak, lakukan diskusi untuk membahas jawaban-jawaban. Kecepatan efektif membaca atau KEM. Pengertian KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Harja Sujana dan Mulyati 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni A. Kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis, dan B. Kerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Faktor-faktor KEM. Yap, 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pemengaruh KEM adalah 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, dan 10% sisanya dari faktor-faktor lain. Omeggio 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman bacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Jika disimpulkan, ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya atau faktor pembaca. Jika pembaca memiliki dan menguasai ketiga faktor di atas, proses pemahaman bacaan tidak akan mendapat hambatan yang berarti. Harja Sujana 1992 mengidentifikasi 5 faktor sebagai pemengaruh kemampuan membaca, yakni A. Latar belakang pengalaman, B. Kemampuan berbahasa, C. Kemampuan berpikir, D. Tujuan membaca, dan F. Berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, dan keyakinan. Prosedur pengukuran kecepatan efektif membaca. Yang pertama bisa dilakukan dengan menghitung jumlah kata yang dibaca, bisa menghitung jumlah kata per baris, jumlah baris per halaman, jumlah halaman yang dibaca. Kemudian yang kedua adalah mencatat waktu tempuh baca. Ini bisa mencari waktu dimulainya membaca serta waktu berakhirnya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung rata-rata kecepatan baca. Nah, rata-rata kecepatan baca ini sudah ada di rumus ini, yaitu dengan membagikan jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Kemudian adalah menentukan persentase pemahaman isi bacaan yang dibaca. Menentukan persentase ini dapat dilakukan dengan cara membagi skor bobot perolehan yang benar dengan skor idealnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Seperti di sampingnya ini. Kemudian menentukan kecepatan efektif membaca dengan mengalihkan rata-rata kecepatan baca dengan pemahaman isi bacaan. Nah, selanjutnya ini ada rumus-rumus alternatif yang bisa digunakan untuk mengukur kecepatan efektif membaca. Ini ada rumus yang pertama, rumus yang kedua, serta rumus yang ketiga. Maka menerangkan jumlah kata yang dibaca, WM adalah waktu tempuh baca dalam 1 menit, WD adalah waktu tempuh baca dalam 1 detik, B adalah skor bobot perolehan tes yang dapat dijawab dengan benar, SI adalah skor ideal atau skor maksimal, serta KPM adalah kata per menit. Standar kecepatan efektif membaca. Di sini ada 2 penggolongan. Yang pertama ini penggolongan secara umum, ada kecepatan rendah di bawah 250 kata per menit, kecepatan sedang atau memadai 250 sampai 350 kata per menit, serta ada kecepatan tinggi atau efektif di atas 350 kata per menit. Nah, ini juga ada kategori untuk masing-masing jenjang sekolah, yaitu ada sekolah dasar antara 150 sampai 200 kata per menit, sekolah lanjutan pertama 200 sampai 250 kata per menit, sekolah lanjutan atas 250 sampai 300 kata per menit, serta perguruan tinggi antara 300 sampai 350 kata per menit.
Nah, untuk pembaca efektif sendiri, ini memiliki kecepatan yang tinggi, yaitu antara 325 sampai 450 kata per menit. Nah, pembaca juga tidak menggerakkan bola mata lebih dari 4 kali untuk setiap baris bacaan. Dan juga dilakukan dengan cara membaca senyap, artinya tidak mengikut sertakan gerakan fisik, misalnya bibir dan juga mulut.